Intinya sih kalau mau ngiklan, kalau saya biasanya tekniknya saya akan pilih dulu objektifnya, tujuan. Kalau misalnya untuk awareness, si ads kreatif material ads atau bahan iklannya itu biasanya cukuplah beauty shot. Karena awareness ya, beauty shot atau sekilas-sekilas saja. Yang penting mudah dicerna, jangan terlalu kompleks, apalagi banyak tulisan. Nah, itu di level awareness. Di level consideration, itu ads materialnya berbeda. Saya selalu membedakan setiap objektif campaign itu beda, ads materialnya beda. Di consideration, dia tidak sekedar beauty shot, tapi di situ ada penekanan bisa dalam bentuk tulisan. Yang penting pesannya adalah berupa keunggulan atau pembeda antara brand kita dengan brand lain. Itu di consideration. Tapi belum ngomongin angka berapa harganya, belum kita bahas berapa harga dan sebagainya. Jadi perpaduan antara beauty shot dan benefit atau value yang ada dalam brand tersebut, dalam produk tersebut. Baru di level yang conversion. Nah, ini ads materialnya udah berbicara mengenai promo, udah berbicara mengenai urgensi. Ini promo berlaku tanggal sekian sampai tanggal sekian, atau promo berlaku hanya untuk 10 barang misalnya. Nah, itu dibedakan. Itu tips dan trik untuk pemilihan konten pada funnelingnya sosial media ads yang selama ini saya pakai dan saya rasa selalu menghasilkan pertumbuhan gitu, trennya selalu positif. Pertanyaan saya gini Mas, kalau kan tadi awareness kita pasti lebih umum, awareness brand gitu-gitu ya, mungkin harga juga seringkali nggak disebutin kalian. Di consideration harga udah mulai masuk, kadang ada promo, tapi promonya masih jangka panjang, jadi nggak ada urgency. Nah ini kan kalau ngiklanin ada toolnya. Betul. Untuk beda funnel. Betul. Ada di Facebook Ads kan dashboardnya begitu. Oke. Dia emang ada tiga objektif campaign yang berbeda. 3 objektif. Oke, mungkin bahasanya nggak langsung funneling ya teman-teman. Disitulah yang sebenarnya saya mau nanya tadi. Beda objektif berarti beda funnel, berarti beda digital journey lah ya. Beda cara, beda metode. Oke, ada apa aja sih? Ingat nggak Mas? Di iklan di Facebook Ads. Ada yang memang tujuannya untuk dapat DM, ada yang tujuannya sekedar dapat engagement, ada yang untuk aplikasi, ada apa? Oh, itu banyak banget. Banyak banget. Sehingga kan nanti itu kita memang nggak harus hafal sih, yang penting kita paham. Jangan sampai kita mengukur berat dengan penggaris atau mengukur panjang dengan kiloan beratnya. Jadi kalau misalnya kita pakainya adalah objektif campaign penginstalan, pasti ujungnya kita akan mengukurnya dari cost per install atau CPI. Oke. Kayak gitu-gitunya itu penting. Atau kita misalnya pakai awareness, ya berarti nanti yang diukur adalah jangkauan, berarti awareness, atau mungkin impression, atau mungkin frekuensi itu kan impression dibagi jangkauan, seberapa kali rata-rata setiap orang terpapar iklan kita. Agak ini ya, matematika saya. tapi itu adalah apa yang akan harus kita hadapi ketika kita memang mau main di iklan ads performance analyze. Jadi nggak sembarangan pasang. Nah, karena analisa itu adalah ending terakhir tapi yang penting, karena dari sanalah kita akan memetik sebuah hikmah gitu. Betul nggak? Karena pada dasarnya segalanya yang kita lakukan ini adalah berakhir data, database, big data atau apapun namanya. Kita ingin memetik itu kan, buah itu yang nantinya kita olah, kita analisa, lalu kita jadikan rekomendasi. Makanya kalau saya SOP di tim saya di Enabler, ini buat teman-teman yang tadi belum mendengar Enabler itu adalah service dari kita untuk menangani bantuin jualin produk. Oh, secara online. Kita punya SOP itu udah kayak militer. Oke, maksudnya gimana? Data, fakta, analisa, prediksi, rekomendasi. Data, fakta, analisa, prediksi, rekomendasi. Data, fakta, analisa, gitu aja terus kalau saya lagi rapat sama tim saya. Karena yang pertama saya butuh data dan faktanya. Data, fakta baru kita analisa bersama. Data, fakta, analisa, prediksi lalu kita prediksi. Berdasarkan historical data ini, kedepannya kira-kira gimana. Jadi kita emang harus kayak ngeramal kan. Tapi ngeramal ini punya dasar ya. Market trend lah minimal. Punya dasar analisa, nggak sekedar ngeramal pakai kartu gitu. Data, fakta, analisa baru prediksi, baru nanti dari hasil prediksi ini kita rekomendasikan
mana action plan yang akan kita lakukan di bulan selanjutnya. Itu selalu saya SOP-nya begitu aja tahapannya ke teman-teman tim saya. Karena tanpa data, misalnya ada data tapi kita nggak analisa, buat apa? Sayang banget. Kita udah spend budget sekian, yang kita pengen tahu adalah cost per resultnya berapa. Sehingga kita bisa gunakan di bulan ke depan ini memungkinkan nggak gitu? Apa worth it nggak? Kalau nggak worth it, kita ganti metode. Kalau worth it, yuk kita optimalis. Yang penting kita tekan cost per resultnya. Sehingga kita efisien dalam budgeting marketingnya, efisien, profitnya juga optimal. Dan itu adalah harapan. Jadi buat kawan-kawan yang ingin menggunakan enabler langsung kontak Mas Putra. Tapi bukan sekedar promo, tapi memang itu adalah apa yang kita lakukan. Mekanisme itu bisa juga diterapkan di timnya teman-teman gitu. Yeah. Metode itu dan tim itu memang kadang kan bingung juga, punya orang tapi ditempatkannya di mana juga bingung kan. Nah itu mungkin lebih panjang ya kalau manajemen. Ya, mungkin dibawa ke minggu depan ya. Ini saya minggu depan kita bahas manajemen. Minggu depan kita bahas ya. Marketplace. Minggu depan masih ada Mas Putra ya. Mas Putra sebulan ini di hari Senin ya. Jamnya semua teman-teman masih sama 10.30. Kalau Mas Putra di hari Senin. Ya.